semua, perkenalkan nama saya Hendri Gunawan dengan NIM 23018590 dan saya adalah mahasiswa dari jurusan Mobile Application and Technology. Dan nama saya Andi Chen dengan NIM 2301859316 dengan jurusan Mobile Aplikasi dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Jun Peter dengan nomor mahasiswa 230186091. Saya sendiri dari jurusan Global Business Marketing. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu PPKM dan apa saja peraturan-peraturan yang ada dalam PPKM itu sendiri, beserta dengan dampak positif dan negatif dari kondisi PPKM sekarang ini. Oke, pertama-tama mari kita ketahui dulu bahwa apa itu PPKM. Nah, PPKM adalah singkatan dari pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan agar dapat mengurangi penyebaran virus corona yang kasusnya semakin melonjak di negara Indonesia kita, karena mobilitas dan kegiatan masyarakat di luar rumah berkurang. Nah, terdapat 4 level PPKM nih, yang berdasarkan jumlah kasusnya dan waktunya. Berikut sedikit penjelasan terhadap 4 level PPKM. Level pertama, jumlah kasus COVID-19 kurang dari 20 per 100.000 penduduk, dan 5 kasus yang dirawat di rumah sakit, serta 1 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Untuk level 2, ada 20-50 kasus positif per 100.000 penduduk, dan 5-10 kasus dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, serta 2 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Dan untuk level ketiga, ada 50-150 positif COVID-19 per 100.000 penduduk. Lalu 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk. Dan terakhir 2-5 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Nah, untuk level terakhir, yaitu level 4, terdapat 150 kasus positif COVID-19 per 100.000 penduduk. Dan lalu yang dirawat di rumah sakit itu ada lebih dari 30 kasus. Dan terakhir, 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Nah, untuk sekarang, saya akan menjelaskan peraturan-peraturan yang dipakai atau yang diterapkan selama PPKM darurat diterapkan. Oke, yang pertama adalah setiap sektor non-esensial harus dan wajib menerapkan 100% work from home. Nah, bagi kalian yang tidak tahu apa saja yang termasuk dalam sektor non-esensial, berikut ada sektor yang termasuk non-esensial, yaitu bioskop, tempat gym, tempat renang, spa, salon, museum, dan lain-lainnya. Nah, untuk peraturan berikutnya adalah yang sedang kita mahasiswa lakukan dan para siswa, yaitu kegiatan belajar dan mengajar harus dan wajib dilakukan secara online atau daring. Next ada pekerja yang bekerja pada sektor esensial dapat melakukan work from office. Namun, kapasitas hanya boleh mencapai 50% dari total karyawan yang dimiliki dan harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang termasuk sektor esensial itu ada keuangan, perbankan, pasar modal, perhotelan, non-penanganan karantina, dan lain-lain. Next, pekerja yang bekerja pada sektor kritikal dapat melakukan work from office dengan kapasitas 100%, namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan juga. Nah, yang termasuk sektor kritikal adalah kesehatan, energi, logistik, transportasi, dan lain-lain. Setelah itu, setiap kegiatan pusat perbelanjaan, mal, maupun pusat perdagangan, nah semua tempat ibadah seperti gereja, vihara, kelenteng, masjid, dan pura, ataupun tempat ibadah lainnya, serta semua fasilitas umumnya seperti taman, area publik, serta wisata umum lainnya ditutup sementara. Selain pusat perbelanjaan, semua tempat umum yang menyediakan makan atau minum seperti rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lain-lain hanya menerima delivery atau takeaway, serta tidak diperbolehkan dine atau makan di tempat. Next, proyek konstruksi dapat beroperasi 100%, tetapi juga dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Setelah itu, peraturan berikutnya yaitu untuk kegiatan olahraga, seni budaya, sosial yang dapat menimbulkan keramaian juga ditutup atau diberhentikan untuk sementara. Untuk transportasi umum yaitu kendaraan umum, angkutan umum, taksi atau angkutan online, dan sewa berlaku dengan mengurangi kapasitas sebesar 70% dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk peraturan ke-12 yaitu acara resepsi pernikahan maksimal dihadiri oleh 30 orang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diperkenankan untuk makan di tempat acara tersebut saat berlangsung.
Next, untuk peraturan ke-13. Kita wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1 dan hasil swab test PCR negatif H2 dan antigen H1 bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh seperti kereta api, pesawat maupun bus. Next, orang yang bepergian dari rumah harus wajib menggunakan masker. Disarankan juga untuk memakai face shield bersamaan dengan masker. Untuk yang terakhir, peraturan PPKM Mikro tetap diberlakukan pada tingkat RT atau RW yang berada pada zona merah. Pemberlakuan PPKM ini sendiri memiliki berbagai dampak, terutama pada dampak positif, di mana tingkat kesembuhan pada pasien mulai meningkat. Hal ini ditujukan dengan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate yang mulai mengalami penurunan di beberapa kabupaten, seperti pada Kabupaten Tangerang, di mana sebelum diberlakukan PPKM darurat di Kabupaten Tangerang memiliki tingkat BOR yang mencapai 76%, ICU 88% dan rumah singgah 113%. Dengan pemberlakuan PPKM darurat ini, Tangerang mengalami penurunan BOR yang drastis, terutama pada rumah hunian rumah tangga yang menurun sampai tingkat 66,3%. Pemerintah berharap PPKM darurat dapat membawa berbagai perubahan, terutama pada angka kesembuhan, angka kematian, dan kasus positif yang ada di Indonesia. Beberapa perubahan selama ditetapkannya PPKM darurat seperti pada angka kematian yang mengalami puncak pada tanggal 23 Juli 2021 sebanyak 1.566 kasus dan kasus positif di atas 40.000 hingga 50.000. Namun, tingkat kesembuhan selama PPKM darurat mencapai 39.000 orang. Pemberlakuan PPKM darurat ini juga membawa berbagai dampak positif lainnya seperti mempersatukan dan mereunikan anggota keluarga untuk tetap saling menjaga anggota keluarga yang dimiliki. Dengan PPKM darurat ini, diharapkan tingkat kasus positif dapat menurun sehingga Indonesia dapat menjalankan kegiatan aktivitas pada umumnya. Dampak negatif PPKM. Meskipun PPKM dapat mengurangi penyebaran virus COVID dan memiliki banyak dampak positif, namun PPKM juga memiliki banyak dampak negatif. Dari berbagai dampak negatif, sudah saya simpulkan menjadi dua, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi akan terus menurun. Dengan adanya PPKM, pertumbuhan ekonomi terus menurun saat ini. Diperkirakan akan menurun 0,5% sampai 1% jika PPKM terus berpanjang. Nah, pertanyaannya, kenapa PPKM terus menurun? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun dikarenakan ada banyak faktor dari sektor industri yang tidak dapat bekerja dengan baik. Salah satunya adalah pariwisata, transportasi, dan juga retail. Orang-orang tidak dapat pergi ke tempat wisata ataupun keluar rumah ataupun pergi ke mana-mana. Nah, selain itu, UMKM juga terkena dampak yang besar karena pedagang kaki lima tidak dapat bisa menjalankan usahanya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dan akhirnya dampaknya adalah kemiskinan di Indonesia terus meningkat dan kesenjangan ekonomi semakin besar. Lalu selanjutnya kedua adalah banyak pengusaha akan terancam mengalami PHK. Banyak karyawan akan kehilangan pekerjaan saat terjadi PPKM. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam mall. Kebijakan mall saat terjadi PPKM adalah karyawannya dipulangkan ke rumah atau bisa kita sebut dengan work from home dengan upah yang tetap dibayar dengan penuh ataupun sebagian, tergantung kepada pemilik mall. Namun jika PPKM terus berlanjut, maka pengusaha tidak akan menahan kerugian yang ditimbulkan, karena pendapatan mereka akan terus berkurang, namun pengeluaran mereka akan terus berlanjut, seperti harus membayar gaji-gaji karyawannya. Apalagi pengusaha tersebut juga harus membayar biaya beban seperti listrik, PBB, gas, dan juga lain-lain, sehingga akhirnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan karyawannya. Nah, berikutnya ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar PPKM. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah yang diberlakukannya PPKM darurat ini merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah? Jawabannya adalah iya. Nah, walaupun kita lihat dari sisi negatif bahwa sektor ekonomi kita menurun dikarenakan diberlakukannya PPKM ini, tetapi jika dibandingkan biaya medis dan kesehatan yang perlu dikeluarkan untuk menangani pasien COVID-19 ini, biayanya jauh lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan pada sektor ekonomi.
Selain itu, bisa dilihat jelas bahwa angka pertambahan positif COVID-19 di Jakarta sudah menurun banyak dari yang sebelumnya. Walaupun di luar Jakarta seperti Bali dan pulau lainnya masih relatif tinggi, namun pelan-pelan kasus tersebut akan menjadi turun dan terkontrol lagi jika PPKM tersebut dilakukan secara teliti. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga ekonomi saat menerapkan PPKM mikro darurat? Untuk menjaga pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos selama PPKM berlangsung. Nah, PPKM ini bisa berupa BLT, bantuan tunai, kartu sembako, dan juga dana desa. Pemberian bansos ini akan diarahkan ke daerah yang terkena PPKM mikro darurat. Untuk masyarakat yang belum dapat menerima bansos, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak terintegrasinya dengan NIK dan proses verifikasi dan validasi data yang lambat, serta ada juga kasus-kasus korupsi di daerah tertentu. Namun masalah tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dengan memperbaiki kualitas data agar data tersebut akuntabel. Dan hasilnya adalah kegiatan bansos tersebut menjadi lebih sukses dari kegiatan sebelumnya. Untuk pertanyaan ketiga sendiri adalah bagaimana kondisi pada pekerja selama diterapkan PPKM darurat. Apakah mereka menerima dampak langsung dari pemberlakuan ini? Pemberlakuan PPKM darurat sendiri membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah tangga, sehingga pekerja diwajibkan untuk tidak bekerja secara langsung dari tempat kerjanya. Pekerja diharapkan bekerja dengan kebijakan work from home, dan para pengusaha diusahakan untuk membuat keputusan PHK menjadi keputusan yang paling terakhir. Tentu saja para pekerja berdampak secara langsung, di mana ada beberapa pekerja seperti buruh dan pekerja rumah tangga yang tidak dapat bekerja sejak WFA sehingga mereka terpaksa di PHK. Dampak ini membuat angka pengangguran dan kemiskinan Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan informasi yang sudah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa PPKM ini memang diperlukan untuk kondisi saat ini. Dengan adanya PPKM, penyebaran COVID dapat berkurang dan angka kematian di Indonesia juga dapat berkurang. Meskipun PPKM memiliki banyak dampak buruk dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun ini juga merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi bersama sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Walaupun PPKM darurat memiliki berbagai dampak secara langsung maupun tidak langsung, baik itu positif maupun negatif pada kehidupan masyarakat, PPKM darurat ini diharapkan mampu membawa berbagai perubahan pada masa pandemi ini, dengan jumlah kasus positif yang semakin berkurang dan angka kesembuhan yang semakin meningkat. Kami berharap pembahasan mengenai PPKM darurat ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan peraturan-peraturan yang ada selama PPKM darurat, dan terus mendapatkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Demikian hasil dari pembahasan ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan tetap jagalah kesehatan selama beraktivitas. Apabila ada kesalahan kata dalam pembahasan video ini, kami minta maaf, dan terima kasih atas waktu yang Anda luangkan. Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-76 dan salam sehat.